Selamat datang saudara-saudara kembali lagi di Nawikrama TV, tempat di mana kita bercerita tentang mitos, spiritual, primbon, pusaka, dan pitutur Jawa yang kadang bikin bulu kuduk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Kali ini kita akan membahas tentang Satria Piningit. Lahir dari kesunyian, bukan dari istana. Dia yatim piatu yang dirahasiakan zaman. Di negeri yang katanya gemah ripah loh Jinawi, di mana sawah makin menyempit, hutan makin habis, dan suara rakyat sering hanya jadi tepuk tangan di panggung sandiwara. Para leluhur berbisik tentang datangnya sosok yang disembunyikan zaman. Dialah Satria Piningit, bukan lahir dari terah bangsawan, bukan pula dari rahim kekuasaan, tetapi dari rahim penderitaan. Ia bukan sekadar pemimpin, tetapi cambuk bagi zaman yang terlena, dan obor bagi bangsa yang tersesat di gelapnya janji palsu. Berikut ini adalah 7 ciri Satrio Piningit menurut Sabda Jayabaya. Mari kita telusuri bersama satu demi satu, supaya tidak ada dusta di antara kita. Pertama, yatim piatu, satria yang ditempa sepi. Di tanah yang semakin gaduh oleh janji-janji palsu, di negeri yang riuh oleh teriakan perubahan yang sering hanya jadi bahan kampanye, akan lahir seorang pemimpin. Tanpa bapak, tanpa ibu. Dialah yang disebut dalam ramalan kuno sebagai Satria Piningit. Yatim piatu, kata para sesepuh, bukan sekadar status di akta kelahiran. Ia adalah lambang ketangguhan. Seorang yang ditempa oleh sepi, dibesarkan oleh derita, dan diajari dunia bahwa hidup bukan soal siapa orang tuamu, tetapi siapa dirimu. Ia tumbuh tanpa privilege, tanpa warisan kekuasaan. Tak ada istana yang membesarkannya, tak ada keluarga bangsawan yang mengatur masa depannya. Di saat banyak orang berebut kursi hanya karena nama besar keluarga, ia belajar berjalan di jalanan berdebu, tidur di lantai dingin, makan seadanya. Disitulah jiwanya ditempa, bukan oleh tangan lembut, tetapi oleh kerasnya hidup. Dan bukankah ini sindiran paling tajam bagi kita semua? Negeri ini penuh pemimpin yang lahir dari dinasti, dari terah besar, dari keluarga yang bahkan sejak bayi sudah dikelilingi kamera media. Mereka tak pernah benar-benar merasakan lapar, tak pernah merasakan dingin di emperan, tak pernah mencicipi getirnya jadi rakyat kecil. Maka, bagaimana bisa mereka mengerti perut yang kosong dan hati yang gundah? Satria Piningit berbeda. Ia bukan produk pencitraan. Ia adalah hasil didikan alam. Ia tahu rasa sakit ditinggal. Ia tahu rasa perih dikhianati. Karena itu, ketika kelak ia memimpin, ia akan memimpin dengan hati. Ia tidak perlu pura-pura merakyat, sebab ia memang rakyat. Para leluhur menyebut, yatim piatu adalah pertanda seorang pemimpin yang tidak punya siapa-siapa, sehingga hanya bisa bergantung pada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Dan mungkin disitulah letak kekuatannya. Ia hanya bersandar pada langit, bukan pada partai, bukan pada kelompok, bukan pada sponsor. Dan kita pun jadi bertanya-tanya, apakah ia sudah ada? Apakah ia sedang duduk di warung kopi kecil sambil mendengar keluh kesah rakyat tanpa kita sadari? Atau apakah ia sedang diam, mengamati, menunggu saat negeri ini benar-benar siap menerima perubahan? Yang jelas, satu hal pasti. Ketika ia muncul, rakyat akan melihat perbedaan. Sebab ia bukan keturunan siapa-siapa. Ia adalah milik semua. Kedua, hidup mandiri. Satria yang ditempa jalanan. Jika yatim piatu adalah awal penderitaannya, maka hidup mandiri adalah medan tempurnya. Satria Piningit tidak lahir untuk dituntun oleh tangan lembut ibu atau dibimbing oleh ayah yang berkuasa. Ia belajar hidup sendirian. Ia mengenal arti lapar, mengenal pahitnya ditolak, dan merasakan getirnya harus berjuang tanpa ada yang membelah. Dan disinilah banyak calon pemimpin gagal. Mereka bisa berbicara lantang di panggung politik, tetapi goyah ketika tidak ada dana kampanye. Mereka bisa berkoar soal kemandirian bangsa, tetapi rumah mereka dibangun dari bantuan sponsor. Ironi ini yang sering membuat rakyat hanya bisa geleng-geleng kepala. Bagaimana bangsa bisa mandiri jika pemimpinnya saja selalu minta disuapi? Satria Piningit berbeda.
Ia ditempa untuk tidak manja. Ia tidak menunggu uluran tangan. Ia bekerja. Ia tidak merengek. Ia berusaha. Ia tidak membangun istana di atas proposal bantuan, tetapi menanam mimpi di atas tanah kesabaran. Bayangkan seorang anak muda yang menjahit masa depannya dari kain lusuh kehidupan. Ia berdagang kecil-kecilan, bekerja serabutan, membantu orang hanya demi sesuap nasi. Semua itu bukan sekadar kisah tragis, tetapi bekal untuk memimpin. Bukankah kita sering merindukan pemimpin yang mengerti nilai sebuah rupiah? Yang tahu betapa kerasnya mencari nafkah. Satria ini tahu sebab ia pernah berdiri di pasar, merasakan keringat bercampur debu, menawar harga beras dengan hati-hati. Ia tahu rasa sakit ketika kehilangan penghasilan. Ia tahu derita ketika harapan satu-satunya hanyalah hari esok yang belum tentu lebih baik. Dan lagi-lagi, ini sindiran bagi zaman kita. Betapa banyak yang berkoar soal kemandirian, tetapi sibuk mengajukan utang luar negeri. Betapa banyak yang berkata bangsa kuat, tetapi justru membiarkan rakyatnya bergantung pada bantuan yang tak pernah memerdekakan. Satria Piningit adalah cermin kebalikan itu semua. Kemandiriannya adalah tamparan bagi generasi yang terlalu nyaman. Ia mengajarkan bahwa bangsa ini akan berdiri tegak bukan karena diberi, tetapi karena berani mengambil. Mungkin ia kini masih berkeliling, entah di kota kecil atau pelosok desa, membangun hidupnya dari nol. Tetapi kelak, ketika ia memimpin, ia tidak akan tergoda kemewahan. Sebab ia pernah hidup tanpa apa-apa, dan dari situlah ia mengerti arti cukup. Ia akan membawa bangsa ini keluar dari mental minta-minta menuju mental berdiri sendiri. Dan saat itu tiba, kita akan merasakan harga diri sebagai bangsa kembali tegak. Bukan karena hutang, bukan karena belas kasihan, tetapi karena kita dipimpin oleh seseorang yang tahu betul bagaimana rasanya bertahan hidup dengan kedua tangan sendiri. Ketiga, arif dan bijaksana. Pemimpin yang menimbang dengan hati. Arif dan bijaksana, dua kata yang sering jadi hiasan pidato, tapi jarang sekali benar-benar kita temukan dalam tindakan. Di negeri ini, kata bijaksana kadang hanya berarti pintar menyusun kata-kata manis, bukan pintar mengambil keputusan yang adil. Satria Piningit hadir untuk mengembalikan makna itu pada tempatnya. Seorang yang arif tidak terburu-buru marah, tidak gegabah memutuskan. Ia menimbang persoalan bukan hanya dengan kepala, tetapi juga dengan hati. Ia tidak memihak pada yang kuat, ia memihak pada yang benar. Dan disinilah ujian terbesar seorang pemimpin, ketika harus memutuskan sesuatu yang mungkin membuat sebagian orang kecewa, tetapi menyelamatkan banyak jiwa. Lihatlah pemimpin zaman ini banyak yang bising oleh data, grafik, survei, tetapi tak mendengar suara hati rakyat. Mereka sibuk menghitung angka elektabilitas, tapi lupa menghitung jumlah air mata di kampung-kampung. Inilah sindiran paling tajam, ketika kebijakan dibuat bukan untuk kebenaran, tetapi untuk kepentingan kelompok. Satria Piningit berbeda. Ia bijaksana karena ia pernah berada di bawah. Ia tahu bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil, maka ia tak akan membiarkan itu terjadi pada orang lain. Ia tidak butuh konsultan citra untuk terlihat bijak. Kebijaksanaannya terpancar dari cara ia memimpin. Seperti air yang mengalir tanpa gaduh, ia menyejukkan, tetapi juga mampu menghanyutkan bila ada yang menghalangi aliran kebenaran. Pepatah Jawa berkata, sepi ing pamri, rame ing gawe. Inilah sifat seorang pemimpin arif. Ia bekerja tanpa pamrih, tidak haus pujian, dan tidak takut disalahkan. Ia mengerti bahwa keputusan yang bijak bukanlah yang paling populer, tetapi yang paling bermanfaat. Bayangkan ia berdiri di hadapan rakyatnya, tidak berteriak, tidak memaki, hanya memberi arah dengan kata-kata sederhana, tapi mampu menggugah jiwa. Ia tidak mengadu domba, ia merangkul. Ia tidak mencari kambing hitam, ia mencari jalan keluar. Dan lagi-lagi kita jadi bertanya, adakah pemimpin seperti ini hari ini? Ataukah kita terlalu lama terbiasa dengan pemimpin yang pandai berjanji tetapi gagap ketika diminta bukti? Satria Piningit adalah pengingat bahwa pemimpin sejati bukanlah yang pandai berpidato, tetapi yang mampu membuat keputusan ketika semua orang ragu. Dialah yang kelak akan memutuskan arah bangsa ini bukan berdasarkan suara bising kelompok kepentingan, tetapi berdasarkan bisikan hati nurani.
Mungkin saat ini ia masih duduk diam, merenung, mengamati zaman. Namun ketika ia berbicara, kata-katanya akan menembus hati rakyat. Dan ketika ia bertindak, tindakannya akan mengguncang para penindas. Dan pada saat itu, kita akan sadar. Beginilah rasanya dipimpin oleh seseorang yang benar-benar arif dan bijaksana. Keempat, welas asih. Hati yang menampung luka bangsa. Welas asih, dua kata sederhana, tapi di zaman ini sering jadi barang langka. Betapa banyak pejabat yang bisa menangis di depan kamera, tetapi tidak pernah benar-benar merasakan air mata rakyat. Satria Piningit berbeda. Welas asihnya bukan pura-pura, melainkan lahir dari luka yang ia alami sendiri. Ia pernah merasakan perihnya ditinggal, pahitnya hidup tanpa sandaran, getirnya dihianati. Maka ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi orang kecil, menjadi orang yang terpinggirkan. Dan dari situlah lahir kasih sayang yang luas, kasih sayang yang membuatnya tidak tega melihat rakyatnya lapar, tidak bisa tidur ketika tahu ada anak-anak yang menangis karena tidak punya susu, tidak bisa tenang ketika tahu ada orang tua yang memeluk perut kosong. Pepatah Jawa berkata, "Wong urip iku kudu aiso uruk." Orang hidup harus bisa memberi cahaya. Welas asih seorang Satria Piningit adalah cahaya itu, menyinari gelapnya zaman, menghangatkan hati yang beku. Bayangkan seorang pemimpin yang ketika melihat bencana, ia tidak hanya datang untuk berfoto. Ia ikut memikul karung beras, ikut menyalurkan air bersih, ikut duduk bersama rakyat yang sedang berduka. Ia tidak hanya berkata, "Sabar ya," lalu pergi. Ia memastikan luka itu benar-benar diobati. Disinilah sindiran itu terasa. Betapa sering kita melihat pemimpin yang datang hanya untuk memastikan kamera menyala. Bantuan tiba hanya saat musim pemilu, seolah-olah penderitaan rakyat hanya penting ketika ada suara yang harus dipanen. Satria Piningit hadir untuk memutus siklus itu. Ia tidak peduli apakah tindakannya akan meningkatkan popularitasnya. Ia bertindak karena hatinya tergugah, karena welas asihnya terlalu besar untuk membiarkan penderitaan itu terus terjadi. Ia tahu bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang tegas, tetapi juga yang penuh kasih. Karena ketegasan tanpa kasih akan melahirkan ketakutan, sedangkan kasih tanpa ketegasan hanya akan melahirkan kelemahan. Satria Piningit mampu menyeimbangkan keduanya, keras pada ketidakadilan, lembut pada yang lemah. Dan mungkin welas asih inilah yang membuat rakyat merindukannya. Karena di tengah dunia yang semakin dingin, kita tidak hanya butuh pemimpin yang pintar. Kita butuh pemimpin yang peduli. Pemimpin yang ketika melihat air mata rakyat, ikut menangis, dan lebih dari itu, bergerak untuk mengeringkannya. Maka ketika ia muncul nanti, rakyat akan merasa, ini dia pemimpin yang kami tunggu. Pemimpin yang tidak hanya melihat kami sebagai angka, tetapi sebagai manusia. Kelima, berjiwa besar, bahu yang mampu memikul bangsa. Berjiwa besar bukan sekadar mudah memaafkan, tetapi mampu memikul tanggung jawab yang lebih berat dari pundak manusia biasa. Satria Piningit disebut memiliki dada seluas samudra, mampu menampung amarah rakyat, keluh kesah bangsa, bahkan hujatan dari lawan-lawan politiknya, tanpa pernah gentar. Ia bukan tipe pemimpin yang gampang tersinggung. Ia tidak akan terguncang hanya karena dikritik di media sosial. Ia tidak akan membuat aturan untuk membungkam suara rakyat. Sebaliknya, ia akan mendengarkan, bahkan menjadikan kritik itu bahan bakar untuk memperbaiki negeri. Bukankah di zaman ini kita sering melihat pemimpin yang terlalu sibuk membela ego? Begitu ada yang mengkritik, langsung dituduh musuh negara. Begitu ada yang protes, langsung dilabeli tidak cinta tanah air. Inilah sindiran tajam bagi mereka yang memimpin hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat. Satria Piningit berbeda. Ia mengerti bahwa menjadi pemimpin berarti siap menjadi sasaran. Siap dihina, siap disalahkan, siap dimusuhi demi kebaikan yang lebih besar. Ia tidak balas dendam pada lawan, karena ia tahu balas dendam hanya melahirkan lingkaran kebencian. Pepatah Jawa berkata, menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan.
Inilah jiwa besar seorang satria. Ia menang, tetapi tidak membuat lawan hancur. Ia menundukkan musuh dengan kebenaran, bukan dengan kebencian. Bayangkan seorang pemimpin yang ketika diserang fitnah, ia tersenyum. Ketika dijatuhkan, ia bangkit lagi tanpa dendam. Ketika difitnah oleh orang dekat sekalipun, ia tetap memberi maaf. Karena ia tahu dendam hanya akan mengikat langkahnya. Dan inilah yang membuatnya kelak begitu dirindukan rakyat. Sebab mereka akan melihat bahwa ia tidak memimpin untuk dirinya, tetapi untuk bangsa. Ia rela mengorbankan nama baiknya, bahkan keselamatannya, demi memastikan rakyat tidak terpecah. Bahu seorang Satria Piningit bukan hanya memikul beban dirinya, tetapi beban seluruh negeri. Dan ketika ia jatuh, ia bangkit lagi, karena ia tahu, jatuhnya ia berarti jatuhnya harapan jutaan orang. Inilah jiwa besar yang jarang kita temukan di zaman ini. Di tengah politik yang semakin penuh intrik, kita butuh pemimpin yang mampu menahan diri, bukan menambah api. Kita butuh seseorang yang mampu merangkul semua golongan, bukan memperlebar jurang perpecahan. Dan saat ia datang, kita akan melihat betapa berbedanya ia dengan pemimpin lain. Ia tidak akan sibuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi mencari cara agar bangsa ini kembali bersatu. Ia akan menjadi pemimpin yang mampu menahan amarahnya, meski dihina, demi melihat senyum rakyatnya kembali mereka. Keenam, kuat memimpin tumpuan harapan rakyat. Kekuatan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari suara yang dimenangkannya, tetapi dari sejauh mana rakyat rela mengikutinya. Satria Piningit disebut akan menjadi pemimpin yang bukan hanya diikuti karena aturan, tetapi karena dicintai. Ia tidak perlu memaksa, rakyat akan datang dengan sendirinya. Ia tidak perlu mengancam, rakyat akan patuh dengan sukarela. Inilah kekuatan memimpin yang sudah lama kita rindukan. Bukan kekuatan yang lahir dari pasukan bersenjata atau undang-undang yang memaksa. Bukan kekuatan yang berdiri di atas rasa takut, tetapi di atas rasa hormat. Betapa sering kita melihat pemimpin yang hanya terlihat kuat karena dikelilingi pengawal, kamera, dan barisan protokol. Tetapi ketika mereka berdiri sendirian, suara mereka tak lagi lantang. Kekuatan seperti itu rapuh, sekuat apapun tampaknya di luar, ia bisa runtuh hanya karena hilangnya dukungan rakyat. Satria Piningit berbeda. Ia akan kuat karena hatinya sejalan dengan hati rakyat. Ia memimpin bukan dari kursi kekuasaan, tetapi dari teladan hidupnya. Kata-katanya bukan hanya seruan, tetapi perintah yang menggetarkan jiwa. Pepatah Jawa berkata, "Ing ngarsa sang tuladha, ing madya mangun karsa, tat wuri handayani." Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Inilah gaya memimpin seorang satria. Ia tidak hanya memerintah, ia menggerakkan. Bayangkan seorang pemimpin yang kehadirannya saja sudah cukup membuat orang berhenti bertengkar. Yang ucapannya mampu menenangkan pasar, membuat harga kembali stabil. Yang keputusannya mampu menghentikan kerusuhan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan wibawa yang tak terbantahkan. Kekuatan memimpin seperti ini tidak bisa dibeli dengan survei atau PR politik. Ia lahir dari perjalanan panjang, dari luka yang membuatnya matang, dari penderitaan yang membentuk karakternya. Itu sebabnya rakyat akan rela berkorban, karena mereka melihat pemimpinnya juga rela berkorban. Dan inilah sindiran bagi zaman ini. Banyak pemimpin ingin dihormati, tetapi lupa memberi teladan. Mereka ingin ditaati, tetapi tidak mengerti bahwa ketaatan tanpa cinta hanya melahirkan kepatuhan yang rapuh. Satria Piningit hadir sebagai obat rindu rakyat. Ia tidak hanya memberi arah, ia memberi harapan. Ia bukan hanya memerintah, ia menginspirasi. Ia tidak hanya bicara tentang masa depan, ia menuntun rakyat untuk berjalan bersama menuju masa depan itu. Dan ketika ia benar-benar memimpin, bangsa ini akan berdiri tegak, bukan karena takut, tetapi karena percaya. Dan disitulah kekuatan sejati seorang pemimpin, menjadi tumpuan harapan seluruh rakyat, sekaligus menjadi penopang mimpi mereka. Ketujuh, berwatak tegas. Tangan yang mengguncang, hati yang menenangkan.
Berwatak tegas bukan berarti galak, bukan pula berarti kejam. Tegas berarti berani berkata benar meski sendirian. Tegas berarti tidak goyah meski dihadapkan pada badai ancaman. Tegas berarti memimpin dengan keputusan yang jelas, bukan ragu-ragu sambil mencari aman. Satria Piningit digambarkan sebagai sosok yang akan menggetarkan bumi Nusantara dengan ketegasannya. Ia tidak takut mengambil keputusan yang tidak populer. Ia tidak akan membiarkan rakyatnya terus-menerus dipermainkan oleh kepentingan asing atau segelintir elit yang haus kuasa. Bayangkan seorang pemimpin yang tidak pernah berkata, "Nanti kita lihat." Setiap kali ditanya soal masalah bangsa, ia akan langsung memutuskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diberantas, mana yang harus dilindungi. Ia akan memotong rantai korupsi, bahkan jika yang terpotong adalah tangan orang terdekatnya sendiri. Dan disinilah sindiran paling tajam untuk zaman ini. Betapa sering kita melihat pemimpin yang tampak gagah di podium, tetapi ragu ketika harus menindak orang yang berada di lingkaran kekuasaannya. Betapa sering kita melihat keputusan diulur-ulur, dibahas di rapat tak berujung, hingga rakyat bosan menunggu. Satria Piningit tidak seperti itu. Ketika ia berkata akan menegakkan hukum, maka hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika ia berkata akan membawa bangsa ini bangkit, maka ia sendiri yang berdiri paling depan. Ia tidak berlindung di balik pasukan atau peraturan. Ia sendiri adalah keberanian itu. Pepatah Jawa berkata, "Suradira jaya ningrat, lebur dening pangastuti." Keangkara murkaan akan luluh oleh keteguhan hati. Itulah watak tegas seorang satria. Ia melawan bukan karena benci, tetapi karena ingin menegakkan kebenaran. Ia akan berdiri di tengah badai fitnah, dan rakyat akan melihat ia tidak gentar. Ia akan menghadapi ancaman dari luar negeri, dan dunia akan melihat bahwa bangsa ini tidak bisa lagi diremehkan. Ia akan menegakkan keadilan, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk masa depan semua orang. Dan ketika saat itu tiba, rakyat akan berkata, "Ini dia pemimpin yang kami tunggu, yang tidak hanya berani berbicara, tetapi juga berani bertindak." Dengan ketegasannya, ia akan membawa negeri ini keluar dari gelapnya zaman, menuju fajar kejayaan. Dan setelah semua badai reda, rakyat akan menyadari, ketegasan itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Tangan yang mengguncang itu ternyata adalah tangan yang sama yang menenangkan hati mereka. Lelakon iki mangpi ulang, kanggo sing gelem mikir lan sinau saka petung leluhur. Ing tengah jaman sing kadhang gawe bingung. Ayo pada eling lan waspada. Mugi sing kita krai tekek dadi pituduh, lan sing deleng bisa oleh pepadhan. Tetep nyawiji karo budaya, lan tansah eling marang sangkan paraning dumadi. Saudara-saudara, kisah Satria Piningit ini bukanlah sekadar ramalan atau mitos belaka. Lebih dari itu, ini adalah cermin bagi kita semua. Bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari kekuasaan atau privilege, tetapi dari hati yang tulus, pikiran yang jernih, dan tindakan yang nyata. Mari kita renungkan. Ciri-ciri Satria Piningit ini sebenarnya adalah kualitas-kualitas yang seharusnya ada dalam diri setiap pemimpin, bahkan dalam diri kita masing-masing. Mari kita mulai dari diri sendiri menjadi pribadi yang arif, bijaksana, welas asih, berjiwa besar, kuat, dan tegas. Dengan begitu, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin kelak, kita sebagai rakyat sudah siap untuk mendukung dan mengawal setiap langkahnya. Karena pada akhirnya, perubahan sejati tidak hanya datang dari pemimpin, tetapi juga dari kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi.